informatika materi mengenai etika penggunaan TIK. Yang pertama yaitu sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu dari sebelah kiri saya. Yaitu saya Fajar Nur Rahman, absen 14. Kalisa Rahmadewi, absen 21. Anissa Haribra Setia, absen 3. Dan Nur Fitra, absen 9. Oke, selanjutnya kita akan ada 2 pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu etika penggunaan TIK dan yang kedua yaitu pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan TIK. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Dean. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika penggunaan TIK. Saat ini pengguna komputer terutama internet sangat kurang karena merasa tidak berjumpa langsung sehingga menghilangnya sopan santun dalam etika dalam berkomunikasi. Gaya penulisan dan penggunaan kata-kata yang kurang tepat juga seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, setiap peralatan TIK termasuk internet dalamnya harus memahami bagaimana etika dalam memanfaatkan TIK. Ada 10 kode etik yang digunakan sebagai panduan bagi pengguna dan profesionalisme komputer yang diterbitkan oleh Computer Abyss Institute. Yang pertama yaitu tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain dalam penggunaan komputer. Secara etika tidak boleh komputer yang dapat merugikan orang lain, apalagi jika sampai membahayakan orang lain secara fisik dan mental. Dalam hal ini cyberbullying, menyebarkan ancaman untuk orang lain, informasi pribadi, dan menyebarkan fitnah melalui internet. Yang kedua yaitu tidak mengganggu kerja komputer orang lain. Salah satu gangguan yang muncul saat kita menggunakan komputer adalah penyebaran virus. Virus biasanya memberikan dampak membuat kinerja komputer terganggu, bahkan bisa membuat rusak data pada dokumen. Dampak yang ditimbulkan seperti penggunaan memori menjadi berkurang secara signifikan sehingga kerja komputer menjadi lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Penyebaran virus semacam inilah yang termasuk mengganggu kerja komputer lain dan tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya poin yang ketiga yang akan dijelaskan oleh saya yaitu tidak menyerobot masuk file komputer lain. Nah, dalam penggunaan komputer untuk menjaga keamanan digunakan password. Seiring dengan perkembangannya teknologi, seorang hacker atau hacker dapat menembus pengamanan yang dimiliki oleh sebuah komputer atau sistem jaringan, mulai dari membaca, memodifikasi, menghapus file komputer tersebut. Secara etika hal ini tidak diperbolehkan. Lalu ada tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Pencurian dalam hal ini bisa berbagai bentuk. Salah satu contohnya yaitu pembobolan rekening atau kartu kredit. Salah satu caranya adalah dengan metode skimming, yaitu menyalin data dari rekening asli dan data tersebut bisa digunakan untuk mencuri uang dari jarak yang jauh. Lalu selanjutnya yaitu tidak menggunakan komputer untuk menipu. Nah, penipuan juga sangat marak terjadi melalui penggunaan komputer. Contoh dalam jual beli online, seorang penjual menayangkan produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya. Hal ini tentu akan merugikan pelanggan. Selain itu, penipuan juga bisa dalam bentuk penyebaran hoaks atau berita bohong sehingga menyebabkan banyak pihak yang dirugikan. Lalu, tidak menggunakan atau menyalin program yang tidak dibeli secara sah. Menyalin program secara tidak sah merupakan salah satu permasalahan dalam penggunaan TIK di Indonesia. Hal semacam ini sering disebut dengan software privasi. Sebagai penggunaan komputer, tentu kita sangat terbantu dengan adanya software yang ada. Harus ada penghargaan atas jerih payah para pengembang software tersebut dengan cara menggunakan software yang dibeli secara sah. Jika tidak, tentu orang tidak bersusah payah membuat software tersebut karena tidak mendapatkan hasil atas jerih payah yang diusahakan. Selanjutnya, poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Oke, kita ke poin 7 kode etik penggunaan TIK, yaitu tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran.
Dalam penggunaan komputer, kita tidak dipergunakan juga untuk menggunakan sumber dari komputer lain dengan tidak sah karena seperti printer, scanner terhubung pada komputer tersebut maupun sumber daya lain seperti file. Yang kedelapan yaitu tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri. Jadi perilaku plagiarisme disebut dengan plagiator. Masalah ini cukup serius di dunia pendidikan mengingat segala macam informasi mudah diakses melalui internet, sehingga banyak orang memilih cara praktis dengan cara menyalin ide dan tulisan tanpa membuat perujukan sesuai untuk mengantisipasi adanya plagiatisme. Untuk selanjutnya yaitu memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangun. Dalam mengembangkan sebuah program, seorang pengembang harus memperhatikan kesan sosial yang akan diperoleh. Contoh aplikasi game tentu harus memperhatikan kesan sosial yang kurang baik, tentu akan mempengaruhi laku atau tidaknya game tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan komputer dengan memperhatikan rasa dan hormat kepada orang lain. Dalam menggunakan komputer, meskipun kita tidak berjumpa langsung dengan orang tersebut, maka menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tetap harus dijaga etikanya, sopan dan tidak menyakiti orang lain, akan membuat komunikasi menjadi lebih nyaman. Oke, selanjutnya pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan TIK. Kejahatan dalam penyalahgunaan TIK biasanya disebut dengan cybercrime, adalah bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Yang pertama, ada kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Pada kasus ini, pelaku kejahatan menggunakan teknologi informasi untuk membantu melakukan kejahatan berikut. Contoh-contoh kasus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Yang pertama, pemalsuan kartu kredit atau ATM. Yang kedua, kasus perjudian online. Yang ketiga, pencurian akun internet. Yang keempat, penyebaran isu yang menyesatkan. Yang kelima, kasus terorisme. Nah, yang kedua, kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran. Pada kasus ini, teknologi informasi tidak lagi menjadi alat, namun menjadi objek atau sasaran dari kejahatan tersebut. Contohnya, yang pertama, pencurian data pribadi. Yang kedua, pembuatan atau penyebaran virus komputer. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.